Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan hari ini pada sehat dan selalu semangat untuk belajar online ya. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai 10D karakter wirausaha menurut Brikip dan manfaat kewirausahaan. Oke, mungkin jadi kemarin kan sudah mempelajari sebelumnya mengenai pengertian wirausaha. Oke, sekarang kita bahas karakternya. Oke, ada 10 karakter wirausaha menurut Brikip. Yang pertama, dream, mimpi. Oke, seorang wirausaha punya visi keinginan terhadap masa depan pribadi, bisnisnya, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan mimpinya. Jadi, seorang karakter wirausaha itu yang pertama harus punya mimpi nih. Contoh, ketika kita punya usaha kecil nih, kita mulai sekarang di bidang pariwisata. Misalkan kita bisnis yang pertama adalah kita misalkan menjual tiket ya. Ada menjual tiket nih. Dari tiket ini kita yang tadinya menggunakan via online, kita bisa juga nanti kalau punya mimpi ya kita punya outlet sendiri. Jadi tidak ada istilahnya kerjasama lagi dengan pihak lain. Jadi lebih ke pekerjaan sendiri dan usaha pun sendiri. Oke. Yang kedua adalah desinfinish atau ketegasan. Seorang saya punya nasihat ingin maju, tegas, energi, penuh semangat dan tidak bekerja lambat. Jadi ini yang ketegasan ini harus berat. Ya, disiplin harus tegas. Kalau misalkan kita mau usaha nih, harus tegas dalam hal apapun, dalam tindakan, hal produk, hal apapun ya harus tegas, harus benar-benar fokus, lebih energik. Ya, karena yang namanya kita misalkan di bidang jasa, kita pasti menawarkan kepada orang itu harus betul-betul bergairah ya. Bagaimana sih caranya biar dari ketegasan ini kita menunjukkan mendapatkan keuntungan dan menjadi tadi kolaborasi dengan dream kita atau mimpi kita. Oke, yang ketiga ada doing, bertindak. Seorang saya ada selalu bertindak lanjut keputusan yang telah dibuat, punya kecepatan dan tenaga istirahat dalam bertindak serta tidak suka menunda pekerjaan. Jadi ini doing, lakukan. Wirausaha harus betul melakukan pekerjaan dengan baik ya anak-anak. Jadi kalau kita berusaha ketika mengambil keputusan harus dilakukan. Contohnya gini, hari ini kita gagal nih menjual produk. Kita cari apa nih? Kesalahannya kita perbaiki, lalu udah perbaiki gitu kita harus berikan betul-betul perubahan yang cepat, keputusan yang cepat. Karena kalau kita tidak cepat kita akan tertinggal. Oke. Itu ya, ada dream, disciplinedness, doing. Oke, yang keempat ada determination atau keterampilan hati atau kebaikan tekad. Jadi seorang wirausaha punya keteguhan hati serta rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga tidak pernah menyerah begitu saja ketika menghadapi masalah. Jadi ini keterampilan, ini sebuah kolaborasi antara mental ya dengan responsibility atau rasa tanggung jawab. Jadi kita ketika ada masalah, misalnya masalah nih, kita dapat komplain karena kita bidang jasa atau produk ada komplain, harus perbaiki. Ya, kita harus perbaiki supaya apa? Tidak terulang kembali kesalahan yang sama. Karena kalau kita bisnis, kalau kesalahan yang sama terus ya orang akan yang menjadi yang paling itu menjudge image-nya atau citranya seperti itu. Oke, yang selanjutnya kelima, dedication atau pengabdian. Ya, memiliki dedikasi yang tinggi terhadap bisnisnya karena dedikasi yang tinggi maka kesuksesan akan selalu menghadapinya. Jadi di sini ini pengabdian harus kuat ya. Jadi bisnis itu harus punya dedikasi yang tinggi. Kita harus betul-betul memperhatikan dari segi apapun ya, mengambil hal yang positif atau negatifnya dari usaha kita untuk menciptakan dedikasi, karena kita tidak tahu dedikasi itu muncul karena adanya sebuah masalah. Itu aja sih ya. Oke, selanjutnya devotion, kecintaan atau kesetiaan. Bisnis akan menyita bagian waktu, pikiran, tenaga, energi, fokus, dan semangat seorang wirausaha sehingga ia harus mencintai pekerjaannya. Jadi ini kalau dibilang
the passion, kita harus betul-betul memberikan kecintaannya ya terhadap pekerjaannya. Jadi kalau misalkan kita buka suatu usaha, buka suatu bisnis, kita harus cinta dulu apa sih bisnis, harus cintai dulu bisnisnya. Jadi supaya apa, kita lebih berenergi gitu, powerful gitu ya. Jadi kelihatannya betul-betul semangat, serius gitu kan, itu ya. Oke, selanjutnya detail terperinci. Untuk mencapai kesuksesan seorang usaha harus berpikir detail atau terperinci, karena kita tetap menjaga usaha aspek keuangan dan perencanaan strategi memerlukan pemikiran secara detail. Jadi kalau kita belajar di wirausaha ini harus berpikir detail ya. Artinya kayak gini contohnya nih, kita kerja di bidang jasa atau produk. Contoh, kita jasa di bidang kuliner, ataupun kita bekerja di bidang jasa, kita melihat produk kita harus secara rinci. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa tahu apa yang akan direncanakan oleh kita, dan kita akan melihat aspek dari sebuah kebutuhan modal keuangan kita. Jadi kita harus detail dulu. Nah, apa aja nih? Cara detail, jadi kita bisa mengkalkulasi. Kalau kita sudah mengkalkulasi, berarti kita bisa melihat keuntungan dan modal. Jadi itu yang perhatian ya. Oke, selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ada destiny, nasib. Bertanya terhadap nasib dan rezeki. Oke, setelah kita sudah tadi bermimpi, kita punya tanggung jawab yang besar, kita berhasrat untuk lebih maju. Terakhir ada destiny. Destiny ini sebenarnya nasib, tapi nasib itu bisa dirubah loh. Kalau kita sudah sejalur dengan mimpi kita, sejalur dengan hasil dari kita, kecintaan kita terhadap tugasnya, otomatis kita akan mendapatkan nasib yang baik. Oke, saja ada dolar, materi, dan atau uang. Seorang saat memperhitungkan nilai waktu, tenaga, pikiran, strategi, dan usaha ditinjau dari nilai mata uang, tetap menghindari menjadi wirausaha yang materialis karena berbahaya. Jadi di sini kita bisa lihat juga ya mata uangnya atau modalnya, kita bisa lihat karena menghadapi yang itu yang kita harus melihat mata uang ya kalau misalkan dan materi ini, karena seharusnya betul-betul membutuhkan materi. Jadi kalau kita materinya perhitungannya salah ya kita bahaya sekali. Oke, yang terakhir adalah distribut atau menyalurkan atau mendistribusikan. Seorang usaha bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnis kepada seorang yang kepercayaan, yaitu orang yang kritis yang mau diajak untuk menjadi sukses di bidang bisnis. Jadi ini partner ya, kita perlu partner. Nah, bisnis itu perlu partner ya anak-anak. Jadi itu betul bahwa bisnis itu perlu partner dari bentuk pengkelompokannya dan selanjutnya. Oke, baik. Oke, dari tadi kita sudah pelajari 10D, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, yang terakhir adalah sebuah manfaat kewirausahaan. Oke, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran di lingkungan sekitar. 3, melatih individu untuk bisa memanfaatkan peluang. Yang keempat, melatih individu menjadi pribadi jauh lebih baik. Yang kelima, memberikan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Ya. Yang selanjutnya membantu memberikan peluang ke perubahan. Selanjutnya berpeluang dalam meraih keuntungan dengan optimal. Selanjutnya membuat pembangunan sosial di daerahnya dan memberikan penuturan untuk hidup hemat dan melakukan hal yang disukai, munculkan rasa senang dalam pengerjaan. Oke anak-anak, oke itu saja materi hari ini yang perlu kalian pahami. Bapak harap Anda bisa mengaplikasikan ya untuk di masyarakat, karena yang diharapkan di masyarakat adalah kita bisa mengkolaborasikan keilmuan kita dengan lingkungan masyarakat. Itu saja mungkin materi dari hari ini, mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa ya anak-anak untuk mencatat dan catatannya tetap nanti dikumpulkan di Google Classroom-nya masing-masing.
Oke, sekian untuk tugas materi Bapak di PKK kelas 11. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bila ada kata-kata yang tidak menyenangkan, Bapak mohon maaf. Salam belajar, salam belajar di rumah. Semoga tetap semangat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.